Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Tepat ketika Xiao Yan sedikit khawatir, serbuan bala bantuan juga muncul tidak jauh dari mereka berdua. Orang yang muncul pertama kali sebenarnya adalah anggota dari Alchemist Guild. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, Alchemist Guild tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Hanya dua orang yang datang. Tetapi dua orang ini sangat merepotkan. Satu adalah Zhao Yuntian yang memiliki beberapa konfrontasi dengan Xiao Yan, dan yang lainnya adalah Zhao Yunhai yang memiliki banyak keluhan dengan Xiao Yan. Ketika Zhao Yunhai muncul, menatap Mark dan Xiao Yan yang berdiri tidak jauh, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kapan kedua orang ini benar-benar bergabung? Lagi pula, dua orang ini adalah dua orang yang harus dia tangani di sini. Jika mereka berdiri bersama, maka tekanan mereka akan hebat. Niat membunuh di matanya melintas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung dengan mereka. Zhao Yunhai secara bertahap mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang yang mencoba menerobos di kejauhan, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dengan begitu banyak orang yang membuat terobosan, bahkan persekutuan alkemis tidak dapat melakukannya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kelompok monster ini melakukannya. Zhao Yuntian menatap Xiao Yan dan Mark dengan sedikit kejutan di matanya, tapi masih mengangguk ke arah mereka. Bagaimanapun, setidaknya mereka masih dalam hubungan kerja sama untuk saat ini, dan tidak perlu dalam keadaan tegang. Xiao Yan menanggapi dengan senyum dan sedikit rasa terima kasih di hatinya. Tampaknya Zhao Yuntian tidak mengatakan apa-apa tentang anak itu. Jika tidak, Zhao Yunhai tidak akan sesederhana mengabaikan dirinya sendiri. Tepat setelah kedua orang ini muncul, tidak lama kemudian, di tempat lain, dua sosok yang sama keluar. Salah satunya, Xiao Yan tahu, tapi yang lain, Xiao Yan tidak tahu, tapi kekuatan kedua orang ini tidak diragukan lagi bertarung dengan makhluk abadi. Orang yang dikenal Xiao Yan tidak lain adalah Liu Feng, tuan muda dari Sekte Qi. Meskipun selalu ada senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun, sepasang matanya sangat dalam, seolah-olah itu dapat menarik seseorang, dan melepaskannya setelah melihat seseorang sepenuhnya. Xiao Yan tidak memiliki banyak kontak dengannya, dan Xiao Yan tidak tahu kekuatan tempurnya, tetapi tidak ada keraguan bahwa seseorang yang bisa datang ke sini bisa menjadi orang yang lemah. Segera setelah mereka datang sosok biru dan sosok Qian. Kedua orang ini juga kenalan Xiao Yan, Murong Qingfeng dari keluarga Murong, dan Lan Bin dari keluarga Lan. Xiao Yan menatap mereka dengan napas lega, setidaknya untuk saat ini, keduanya bukan musuh. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, sebenarnya ada 8 orang berkumpul di wilayah ini, tetapi 8 orang ini mungkin langsung menyelimuti orang-orang yang menakutkan di seluruh ruang rahasia ruang dan waktu. Pada saat ini, tawa liar terdengar. Bagaimana mungkin acara yang semarak itu tanpa aku? Sesosok secara bertahap mendarat di bagian langit dan bumi ini, dan aura orang ini tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir. Dua sosok muncul di depan semua orang di ruang robek. Keduanya lebih dari 2 meter, sangat kuat, dengan sedikit kesombongan dan warna yang tidak terkendali. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat kedua orang ini. Medan perang di sini tidak berarti bahwa Anda bisa masuk jika Anda mau. Mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk masuk bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertindak sebagai umpan meriam. Xiao Yan memandang kedua orang itu dan dengan cepat membuat penilaian. Kedua orang ini seharusnya dari klan iblis. Bagaimanapun, sisik dapat terlihat dengan jelas di tubuh kedua orang ini. Yang paling penting adalah bahwa orang di sebelah kanan sebenarnya agak mirip dengan Xiao Tianhu yang ditemui Xiao Yan di awal, tetapi dibandingkan dengan Xiao Tianhu, dia jelas lebih tenang. Kemudian, Xiao Yan pada dasarnya dapat menentukan identitas orang ini, yaitu saudara laki-laki Xiao Tianhu, Xiao Tianlong, tetapi dia tidak menyangka bahwa beberapa orang dari ras iblis akan benar-benar terlibat. Saat ini, ada total 11 orang di sini, dan rata-rata itu 1 lawan 2. Jika itu adalah pertarungan abadi biasa, Xiao Yan juga berpikir bukan tidak mungkin untuk bertarung melawan 2, tetapi apa yang akan mereka hadapi adalah mesin pembunuh yang sangat kejam. Jika Anda mengalahkan lawan, itu mungkin bukan hal yang baik bahwa Anda terluka parah. Meskipun semua orang di sisi ini berkumpul, tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang mereka yang menerobos, karena mereka tahu bahwa siapapun yang melakukan langkah pertama pasti akan menjadi yang paling terluka. Pada saat ini, mata mereka tertuju pada dua sosok yang bertarung. Pada saat ini,
Bahkan mereka harus memusatkan perhatian mereka untuk menangkap dua sosok itu, yang cukup untuk melihat seberapa banyak keduanya bertarung, takut. Cahaya hitam berangsur-angsur muncul di tangan Gu Xuantong, dan tiba-tiba Gu Xuantong menebas langsung Kapten Makam Darah. Kapten Makam Darah, dengan lambaian pergelangan tangannya, jubah di tangannya langsung menjadi sangat keras, langsung menyapa Gu Xuantong. Mendesis. Tepat ketika telapak tangan Gu Xuantong bersentuhan dengan jubah, jubah itu terkoyak menjadi dua bagian, dan tangan Gu Xuantong langsung menyerang tubuh kapten. Tangkap pencurinya dulu, rajanya dulu. Jika Anda berhasil membunuh orang ini terlebih dahulu, maka tidak ada keraguan bahwa hal berikutnya akan jauh lebih lancar. Meskipun semua orang di Makam Darah sangat baik dan memiliki kemampuan yang kuat untuk bertarung secara mandiri, setidaknya kematian kapten akan berdampak besar pada mereka. Namun, ketika telapak tangan Gu Xuantong bersentuhan dengan sosok itu, orang itu langsung melambaikan tangan dengan Gu Xuantong, dan keduanya saling menamparkan. Sosok pria berbaju hitam mengikuti kekuatan ini dan terbang ke kejauhan, ingin kembali ke pasangannya. Gu Xuantong juga tertegun sejenak. Jelas dia tidak menyangka bahwa sebagai kapten aliansi hitam, dia akan melarikan diri tanpa kekalahan saat ini, dan ingin kembali ke pasangannya. Tentu saja, Gu Xuantong bukan satu-satunya yang tahu metode menangkap pencuri terlebih dahulu. Karena itu, ketika orang itu jauh, sudah ada tiga sosok yang menembak. Salah satunya adalah Xiao Tianlong. Xiao Tianlong baru-baru ini sangat tertekan. Adiknya langsung dijatuhkan oleh seseorang dengan tipuan. Banyak orang meragukan kekuatannya. Karena itu, dia akan menempatkan yang ini di depan kelompok jenius ini. Orang-orang memecahkan dia, buktikan kekuatanmu. Orang lain adalah Mark di sebelah Xiao Yan, dan lapisan api biru berangsur-angsur muncul di tubuhnya. Jika kesempatan bagus seperti itu tidak dimanfaatkan, itu jelas bukan gayanya. Adapun orang yang tersisa, secara alami adalah Zhao Yunhai. Meskipun dia mengatakan bahwa dia menargetkan Makam Darah, tidak ada keraguan bahwa dia ingin menamparkan wajah Xiao Yan. Xiao Yan melihat pemandangan ini, dan untuk beberapa alasan, dia benar-benar merasakan firasat buruk. Xiao Yan pernah bertarung melawan salah satu dari kubur darah. Dia sangat kuat, bahkan jika Xiao Yan juga memasuki tahap pertempuran abadi saat ini, dia masih belum memiliki kepastian mutlak bahwa dia bisa mengalahkan yang satu itu. Mungkin melakukannya dengan jelas. Saat ketiga sosok itu mengejar Kapten Makam Darah, perubahan secara bertahap muncul di puncak gunung di kejauhan. Formasi virtual besar muncul hampir dalam sekejap. Mereka yang berhasil menerobos menjadi Douxian juga menyuntikkan Douki mereka ke dalam formasi hebat. Tiba-tiba, paksaan yang kuat datang langsung dari formasi besar. Pada saat yang sama, ada juga niat membunuh yang menakjubkan. Ketika kapten mereka sibuk berurusan dengan Gu Xuantong, mereka secara alami tidak diam, dan mulai membentuk formasi hebat ini. Bahkan ketika situasinya kritis, mitra mereka harus pergi keluar untuk menemui musuh, mengandalkan formasi hebat ini, atau Anda dapat melindungi teman-teman Anda. Tiga orang yang mengejar Kapten Makam Darah secara alami juga merasakan perubahan di tempat ini, terutama ketika mereka merasa bahwa kekuatan jiwa yang kuat telah mengunci mereka. Di bawah niat membunuh ini, mereka merasa darah mereka membeku. Pada saat ini, aura kuat yang tak terlukiskan muncul tepat di atas tiga orang, seperti dewa, dan akhirnya berubah menjadi cahaya pedang yang kuat dan jatuh di langit, langsung menghancurkan ketiga orang itu. Orang pertama yang menanggung ini secara alami adalah Kapten Makam Darah. Kapten itu mencibir di sudut mulutnya. Saat berikutnya, tubuhnya langsung hancur. Namun, ketika dia muncul lagi, dia sudah mendarat di dekat formasi besar. Saya harap Anda menyukai hadiah yang saya berikan ini. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan mengikuti. Kapten Makam Darah terdengar dengan sedikit ejekan. Namun, pedang ini sangat menakutkan. Tetapi tiga orang di depan mereka jelas tidak ingin bersembunyi. Atau tindakan mereka sudah dalam perhitungan Kapten Makam Darah. Kesombongan, kesombongan, kebanggaan. Ini adalah sesuatu yang akan ditunjukkan oleh semua putra langit yang disukai, jadi dia harus menggunakannya. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka telah tertipu. Tetapi untuk kesombongan di hati mereka, mereka harus menerima pukulan ini. Tanyakan saja, jika mereka lolos dalam pertempuran pertama, apa yang akan dipikirkan orang lain tentang mereka di masa depan? Xiao Yan menatap mereka bertiga dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi itu benar, jika itu dia, Xiao Yan pasti tidak akan bersembunyi di hadapan pertempuran ini. Langkah ini juga merupakan ujian. Biarkan saya bertanya apakah Anda memenuhi syarat untuk memasuki medan perang ini. Jika Anda takut mati,
Keluar saja dari sini. Tidak perlu tinggal di sini. Api biru muda berangsur-angsur muncul dari tubuh Mark, dan lengannya berangsur-angsur berubah menjadi sepasang sayap. Sayapnya dengan lembut melambai dan terbang langsung ke langit, menuju cahaya pedang. Saat pedang panjang mendekat, nyala api pada Mark berangsur-angsur meredup, tetapi hanya dalam beberapa saat, nyala redup dipulihkan di sini. Perlahan pedang panjang itu menembus tubuhnya, tapi dia tidak punya apa-apa. Seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Api yang aneh. Api surga tidak padam, hidup tidak ada habisnya. Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan sedikit kejutan di matanya. Setelah sinar pedang melewati Mark, kekuatannya tidak berkurang banyak, dan langsung mengenai Xiao Tianlong dan Zhao Yunhai. Xiao Tianhu menatap Mark dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia pasti salah satu yang terbaik di antara generasi muda klan iblis, tetapi saat ini dia menyadari bahwa bahkan dia tidak bisa melihat melalui orang ini. Karena orang lain telah menunjukkan caranya, dia secara alami tidak akan menyimpannya. Lapisan sisik cian muda perlahan-lahan muncul langsung dari tubuhnya, dan tubuh yang semula lebih tinggi dari yang lain sebenarnya menjadi sedikit lebih tinggi saat ini. Pedang raksasa itu menebas langsung ke tubuh Xiao Tianhu, tetapi lapisan sisik di tubuh Xiao Tianhu hanya bergetar, dan cahaya pedang itu berangsur-angsur menghilang. Zhao Yunhai tidak menunjukkan kekuatannya, tetapi dia menggunakan obat mujarab. Ketika dia mengambil obat mujarab itu, cahaya biru muncul di tubuhnya, langsung memblokir serangan untuknya. Tetapi meskipun kedua orang itu melawan, tanah di bawah kaki kedua orang itu masih retak, dan seluruh bumi tampak terbelah. Kekuatan pedang sangat menakutkan. Xiao Yan memandang Zhao Yunhai dan mengerutkan kening, orang ini benar-benar memiliki banyak hal di tubuhnya. Jika pil obat pertahanan dapat diminum terus-menerus, maka dia seperti cangkang kura-kura di sekelilingnya. Ketika kekuatannya tidak mencapai tingkat tertentu, dia tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Ini benar-benar rumit, orang-orang dari persekutuan alkemis tidak pernah kekurangan pil obat. Saat bertarung melawan mereka, jika ada kesempatan, Anda harus menemukan cara untuk mengambil cincin mereka terlebih dahulu. Dalam formasi besar, Kapten Makam Darah melihat pemandangan ini dengan sedikit penyesalan, tetapi tidak ada kekecewaan, meskipun ini adalah perhitungannya sendiri, dia masih tidak membunuh lawan, tetapi efeknya tidak buruk, dan itu mengekspos mereka. Terlebih lagi, jika para jenius dari negara adidaya ini diselesaikan dengan begitu mudah, maka saya bahkan tidak percaya. Mereka bertiga melihat formasi besar di kejauhan, dan mereka tidak berani bergerak maju sendirian. Siapa yang tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki formasi besar itu? Karena semua orang ada di sini, maka jangan menonton. Mari kita bertindak bersama, dan hancurkan formasi hebat ini bersama-sama. Jika tidak, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi kita ketika yang lain berhasil menerobos ke Douxian. Gu Xuantong lega melihat beberapa dari mereka lewat dengan selamat, meskipun ini yang dia harapkan. Orang yang datang ke sini, semua orang tidak bodoh. Mereka secara alami tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi lawan dari kelompok orang ini hanya karena kekuatan salah satu dari mereka. Hanya dengan bersatu mereka dapat memiliki kesempatan untuk menghancurkan formasi hebat ini. Kecuali formasi hebat ini rusak, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mari lakukan bersama. Beberapa suara terdengar langsung di bagian langit ini, dan beberapa orang yang belum melakukan apapun sebelumnya juga muncul di langit dengan gerakan dan bergabung dengan 3 orang. Xiao Yan secara alami ada di antara mereka, dan dia tidak di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Karena itu, dia secara alami akan mengambil tindakan. Sebanyak 11 orang, dari kekuatan yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Tetapi pada saat ini, kami bekerja keras untuk tujuan yang sama, dan semua kontradiksi ditinggalkan pada saat ini. Di atas langit, 11 orang secara bertahap membentuk setengah lingkaran langsung menuju gunung di jarak sekitar 26, dan di atas gunung itu adalah tempat orang-orang dari Makam Darah menerobos. Pada saat ini, beberapa orang di Makam Darah telah menyelesaikan terobosan lagi, dan jumlah makhluk abadi yang bertarung di pihak mereka secara langsung meningkat menjadi 10. Meskipun kurang satu dari koalisi kekuatan super ini, wajah masing-masing dari mereka adalah semua dengan semangat juang. Mereka hampir membunuh secara instan sebelumnya. Jika mereka tidak bertemu orang yang sangat kuat, mungkin mereka bisa menghancurkan orang yang sangat kuat. Pada saat ini, tim ini terdiri dari para jenius terkuat di benua ini. Mereka tidak takut, tetapi memiliki sedikit kegembiraan dan harapan. Serahkan semua pesanan Makam Darah yang tersisa di tanganmu. Kamu tidak membutuhkannya lagi. Gu Xuantong memandang orang-orang di Makam Darah di depannya.
Dia tidak terlalu dekat dengan formasi besar ini, dan 11 orang tersebar ayo, ditangguhkan di luar formasi besar ini. Namun, saat ini mereka jauh dari formasi besar ini, tetapi mereka masih merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alangkah baiknya jika tim Anda sendiri juga bisa memiliki formasi seperti itu. Ide seperti itu secara bertahap muncul di benak Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu banyak tentang formasi, Xiao Yan tahu bahwa formasi di depannya jauh lebih kuat daripada formasi sebelumnya yang mengayunkan pedang. Tampaknya kekuatan formasi ini terus bertambah kuat seiring bertambahnya jumlah orang. Formasi seperti itu cukup sulit untuk dihadapi. Namun, pikiran Xiao Yan segera tertarik dengan kata-kata Gu Xuantong, dan tujuan kedatangan mereka ke sini memang urutan makam darah. Tampaknya Ordo Makam Darah akan menjadi ancaman besar bagi mereka, dan mereka tidak sabar untuk menyingkirkannya. Benua penciptaan sangat besar dan memiliki populasi besar, bahkan Makam Darah tidak dapat mengendalikan semua jenius. Tetapi ranah rahasia ruang dan waktu berbeda, meskipun ada banyak area di ranah rahasia ruang dan waktu, area ini jauh lebih kecil daripada benua penciptaan, dan orang-orang yang bisa masuk ke sini pasti relatif kuat, jadi mereka hanya perlu disaring. Dalam waktu singkat, lebih banyak jenius dapat memperoleh pesanan makam darah ini. Dengan tatanan makam darah ini, mereka pada dasarnya tidak akan mati di alam rahasia ruang dan waktu. Begitu mereka kembali ke benua penciptaan, begitu orang-orang ini dikendalikan oleh makam darah, hanya akan memakan waktu beberapa saat, kemudian para makhluk abadi yang bertarung. Makam darah tidak akan mati level, atau bahkan kekuatan tempur kelas atas akan langsung meroket. Pada saat itu pasti akan menjadi bencana. Oleh karena itu, Gu Xuantong tidak ragu meminta mereka untuk menyerahkan Ordo Makam Darah di tangan mereka. Kapten Makam Darah memandang Gu Xuantong, dan suara serak terdengar, "Perintah Makam Darah ada di tangan saya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa mendapatkannya sendiri. Jika Anda tidak mampu, maka saya bisa. Saya akan memberimu perintah Makam Darah." Arti dari Kapten Makam Darah juga jelas, jika mereka dikalahkan, maka ada kemungkinan bahwa akan ada urutan makam darah lain di tubuh mereka, bahkan jika mereka dikendalikan oleh orang-orang dari makam darah. Karena itu, bagi mereka, pertempuran ini hanya bisa dimenangkan, bukan dikalahkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menerobos? Kapten Makam Darah memandang seorang manusiawi di sampingnya. Pada saat ini, kesengsaraan guntur mereka hampir berakhir, jadi setelah setengah jam, mereka semua dapat menerobos dengan lancar. Pada saat itu, kita tidak harus begitu pasif. Di samping Kapten Makam Darah, seorang manusiawi. Oke, selanjutnya, formasi ini akan dikuasai oleh saya, dan Anda bekerja sama dengan saya. Kata Kapten Makam Darah. Ya, setelah yang satu selesai berbicara, belasan orang di sekitarnya langsung berpisah dan langsung menjaga seluruh lingkaran. Semuanya, bersiaplah untuk menghancurkan formasi. Selama kita berhasil memecahkan formasi besar ini, kita akan saling bertarung di masa depan. Gu Xuan Channel. Pada saat ini, suara Liu Feng secara bertahap terdengar, dan dia berkata, "Kamu siap untuk menghancurkan formasi? Saya memiliki hadiah kecil untuk mereka, jadi saya tidak akan berpartisipasi dalam formasi pemecah Anda." Kata-kata Liu Feng mengejutkan semua orang. Namun, meskipun mereka penuh keraguan, mereka semua menekan rasa ingin tahu mereka. Meskipun Liu Feng tidak berpartisipasi dalam pertempuran, mereka tidak akan berpikir bahwa Liu Feng ini tentang melarikan diri. Ini adalah musuh bersama semua negara adidaya. Karena di sini, tidak ada yang akan memilih untuk mundur. Meskipun mereka penasaran, mereka tidak terlalu peduli, dan mereka terus mendekati formasi besar di depan mereka satu persatu. Tetapi ketika mereka mendekati seluruh formasi, tekanan besar tiba-tiba jatuh langsung ke tubuh beberapa orang-orang, menindas mereka, pegang tubuh mereka dan hentikan mereka bergerak maju. Ketika Xiao Yan merasakan tekanan, alisnya berkerut, dan kemudian api langit perlahan muncul, melindungi sekelilingnya dan dengan paksa menahan tekanan. Namun, Xiao Yan masih memandang Liu Feng dari waktu ke waktu. Meskipun Xiao Yan percaya bahwa dia tidak akan bergerak untuk melarikan diri, perilakunya terlalu abnormal. Terlebih lagi, meskipun mereka adalah pasukan koalisi, tidak ada keraguan bahwa mereka masih waspada satu sama lain. Terutama Xiao Yan, pihak lain adalah negara adidaya, jadi karena latar belakang pihak lain. Bahkan jika itu untuk memulai, itu tidak akan terlalu banyak, tetapi berbeda. Jika mereka melakukannya sendiri, mereka tidak punya tempat untuk alasan.
Xiao Yan bukan satu-satunya yang memperhatikan Liu Feng, semua orang kurang lebih memperhatikan Liu Feng, tetapi Liu Feng hanya tinggal di tempatnya, menonton seseorang di kuburan darah, dan tidak melakukan apapun. Setelah Xiao Yan memperhatikan gerakan Liu Feng, dia mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan perlahan memulihkan pikirannya. Kekuatan jiwa Xiao Yan langsung diblokir di luar seluruh formasi besar, dan situasi di dalamnya tidak dapat dideteksi sama sekali, yang membuat hati Xiao Yan selalu khawatir. Saat mereka terus mendekati formasi hebat ini, seluruh formasi mulai berubah. Sebuah tombak kental dari Douqi melesat keluar dari seluruh formasi, mereka tidak ingin Xiao Yan dan yang lainnya mendekati formasi ini. Meskipun tombak itu memiliki kekuatan serangan yang bagus, untuk kekuatan super ini, tombak ini tidak bisa melukai mereka sama sekali. Xiao Yan melihat tombak yang menusuk ke arahnya, mengulurkan tangannya, dan ruang di sekitarnya terus berubah bentuk tombak itu juga langsung patah dan menghilang tanpa jejak. Dengan serangan level ini, saya khawatir mereka tidak akan bisa menundanya. Xiao Yan melihat formasi besar di depannya, dan tiba-tiba meninju formasi besar. Setelah menjadi Dosian, kekuatan Xiao Yan telah lama meningkat berkali-kali. Jika pukulan yang tampaknya biasa ini jatuh pada kaisar tertinggi, saya khawatir kaisar tertinggi akan langsung dihancurkan oleh Xiao Yan. Namun, ketika pukulan ini mendarat di formasi besar di depannya, itu seperti melemparkan kerikil ke laut, hanya menimbulkan riak di bagian, dan tidak berdampak banyak. Sungguh formasi besar yang menakutkan. Pada saat ini, tidak semua jumlah mereka terlibat dalam formasi besar ini. Formasi besar ini memiliki kekuatan seperti itu. Jika mereka semua menerobos, bukankah pertahanan formasi besar ini akan ditingkatkan beberapa kali? Xiao Yan diam-diam terkejut, dan dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke kiri. Di sebelah kiri Xiao Yan adalah Murong Qingfeng, dan bahkan alis Murong Qingfeng berkerut saat ini. Sebagai putra dari keluarga Murong, dia secara alami telah melihat formasi yang tak terhitung jumlahnya. Pada dasarnya, setiap keluarga atau keluarga dengan sedikit kekuatan akan memiliki formasi hebatnya sendiri untuk melindungi klan, dan formasi itu sangat kuat dalam serangan dan pertahanan. Kuat tapi bagaimanapun, itu mengumpulkan kekuatan seluruh keluarga, dan mengumpulkan orang-orang dari seluruh keluarga. Namun, selusin orang di depan mereka sebenarnya secara langsung mengerahkan kekuatan pertahanan yang mengerikan pada formasi ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk sementara, semua orang melihat formasi besar di depan mereka dan merasa tidak berdaya. Jika tidak ada cara untuk menembus formasi besar ini, maka segala cara akan sia-sia. Tentu saja, masing-masing dari mereka harus memiliki kartu hall sendiri. Tetapi tidak ada dari mereka yang mau mengekspos kartu hall mereka untuk menghadapi formasi besar ini. Lagi pula, jika kartu hall terbuka, mereka juga akan meningkatkan bahaya. Tepat ketika semua orang tidak berdaya, dalam formasi hebat itu, satu orang berhasil selamat dari kesengsaraan guntur dan menjadi Dosian. Pada saat inilah Liu Feng, yang tetap tidak bergerak di kejauhan, tiba-tiba bergerak dan muncul langsung di luar formasi besar. Pada saat ini, dia berdiri di samping Gu Xuantong, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Dia menggeliat ringan dan sepertinya mengatakan sesuatu kepada Gu Xuantong, tetapi hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya dengan jelas, jadi Xiao Yan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan selalu merasa bahwa harus ada adegan yang lebih tragis di makam darah ini. Benar saja, ketika Liu Feng selesai mengatakan ini, suara Gu Xuantong menyebar lagi. Selanjutnya, silakan keluar semua. Apakah Anda dapat menembus formasi hebat ini? Hanya ada satu kesempatan. Suara Gu Xuantong agak serius. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, saya khawatir mereka benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki formasi hebat ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Gu Xuantong selanjutnya, mereka tahu bahwa Gu Xuantong mungkin memiliki kepastian, jadi mereka tidak akan menyimpannya di masa depan. Gu Xuantong melihat formasi besar di depannya, dan cahaya hitam secara bertahap mengalir ke tangannya. Dia hanya membutuhkan celah kecil, dan dia bisa berhasil memasuki formasi besar ini. Karena itu, dia harus berhasil. Di samping Gu Xuantong, Liu Feng melihat ke kejauhan dengan seringai di sudut mulutnya. Apakah dia bisa berhasil atau tidak tergantung pada apakah dia berhasil menyelesaikan rencananya. Di luar formasi besar, semua orang melihat bahwa Gu Xuantong sudah mulai mengerahkan semua kekuatannya. Secara alami, mereka tidak akan keberatan.
Gu Xuantong sudah bertarung dengan orang-orang dari makam darah sebelumnya, meskipun mereka tidak melihat seluruh pertarungan. Prosesnya, tetapi dilihat dari tingkat kerusakan di sini, itu pasti sangat intens. Saat ini, Gu Xuantong sedang bertarung, bagaimana mereka bisa terus mempertahankannya. Dalam pertempuran ini, mereka tidak berjuang untuk diri mereka sendiri, atau untuk keluarga mereka, tetapi untuk seluruh benua. Di dalam formasi besar, Kapten Makam Darah melihat 11 makhluk abadi yang bertarung di luar formasi besar. Bahkan jika dia berhati-hati, dia merasakan sedikit tekanan. Formasi ini disebut formasi Kekaisaran Abadi 9 putaran. Intinya adalah itu sebagian besar serangan dari dunia luar dapat ditransfer ke bumi. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan mutlak, dan dengan formasi besar ini, mereka pada dasarnya tidak dapat menyerang. Namun, intuisi ini membuatnya masih sedikit khawatir. Kalau begitu, ayo serang dulu. Meskipun pertahanan formasi besar ini sangat kuat, kekuatan serangannya tidak lemah. Kapten Makam Darah melambaikan jubah lengan bajunya, dan formasi besar di depannya mulai berubah terus-menerus, dan suara samar naga mengaum secara bertahap terdengar di atas kepala 11 orang di luar. Secara bertahap, naga hitam berkepala 9 muncul di atas kepala semua orang. 9 naga hitam mengeluarkan semburan raungan, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik semua orang di bawah tanah. Pergi, melihat 9 naga hitam, Kapten Makam Darah perlahan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, 9 naga hitam melepaskan diri dan menyerang orang-orang ini. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, 9 naga hitam tidak bergegas menuju 9 orang. Sebenarnya ada 4 naga hitam bergegas langsung ke arah Gu Xuantong. Dari 5 naga hitam lainnya, 2 berlari ke arah Mark, dan 2 berlari ke arah Mark. Itu menabrak Liu Feng, dan yang lain bergegas menuju prajurit iblis yang muncul bersama Xiao Tianlong. Dalam persepsinya, beberapa orang ini sangat berbahaya, oleh karena itu, juga merupakan hal yang baik untuk menghabiskan semangat juang mereka sebanyak mungkin. Pada saat ini, Liu Feng berada di sisi Gu Xuantong. Dia melihat ke-6 naga hitam, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Saya akan membantu Anda melawan naga hitam. Anda dapat menemukan cara untuk memasuki pertempuran ini." Pertempuran ini terkait dengan seluruh benua. Gu Xuantong melihat Liu Feng mengatakan ini, dan kemudian dia tidak lagi ragu-ragu. Melihat pertempuran di depannya, dia membanting telapak tangannya langsung ke pertempuran di depannya. Pada saat ini, Xiao Tianlong, Murong King Feng, Lan Bin, Zhao Yuntian dan Zhao Yunhai semuanya menyerang formasi hebat ini. Xiao Yan melambai 9 penguasa Qiao Linglong juga menabrak formasi hebat ini. Namun, seluruh formasi stabil seperti gunung, dan tidak ada celah, dan keajaiban yang mereka harapkan tampaknya tidak terjadi. Tepat ketika semua orang sedikit kecewa, keajaiban benar-benar terjadi. Dalam formasi besar, Dou Xian terakhir yang menerobos pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk ke arah Kapten Makam Darah di tengah seluruh formasi. Adegan ini terlalu mendadak bahkan terlalu cepat. Meskipun Kapten sudah merasakan pedang ini, begitu dia mengambil tindakan terhadap orang ini, seluruh formasi akan runtuh. Karena itu, dia membiarkan pedang panjang menembus tubuhnya dan tidak memilih untuk melawan. Fang Lin, datang untukku. Setelah pedang panjang menembus tubuhnya, Kapten Makam Darah meludahkan seteguk darah. Adegan ini muncul terlalu tiba-tiba, tidak ada yang mengira hal seperti itu akan benar-benar terjadi di tim Makam Darah 27. Tidak mungkin bahkan negara adidaya untuk masuk ke bagian dalam Makam Darah. Bagaimanapun, orang-orang di Makam Darah bertindak dengan hati-hati. Begitu orang luar masuk, mereka akan segera ditemukan, dan mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Maka semua ini hanya dapat dikaitkan dengan Liu Feng, yang tidak pernah melakukan intervensi. Bagaimana dia melakukannya? Seluruh formasi benar-benar memblokir kekuatan jiwa semua orang, apakah itu teleportasi atau penggantian. Tidak ada cara untuk mencapainya. Bagaimana dia melakukan ini? Namun, dalam menghadapi pertanyaan semua orang, Liu Feng tidak menjawab. Tampaknya semuanya sesuai dengan harapannya. Yang harus dia lakukan saat ini adalah berurusan dengan 6 naga hitam di depannya. Kekuatan masing-masing naga hitam tidak lemah. Pada saat ini, 6 naga hitam ditumpangkan, dan mereka hampir memiliki potensi untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kekuatan yang kuat ini langsung menghancurkan Liu Feng. Mengambil napas dalam-dalam, cahaya putih berangsur-angsur muncul di tangan Liu Feng, dan ekspresi lucu secara bertahap muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini,
Dalam formasi besar, seorang pria kekar mundur langsung dari posisi di mana kapten yang bekerja sama dengan makam darah menjaga formasi. Dia datang ke sisi kapten makam darah dan melihat kapten makam darah. Dou Xian yang menembak, mengertakkan gigi, dan langsung menembak untuk memecahkan Dou Xian. Meskipun dia tahu bahwa orang di depannya memang orangnya sendiri, tetapi dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengambil tindakan terhadap orangnya sendiri. Tetapi baginya, ini adalah kesalahan yang benar-benar tidak dapat dimaafkan. Meskipun pedang ini tidak menyebabkan kerusakan fatal pada Kapten Makam Darah, tubuhnya sangat lemah saat ini. Bahkan jika dia ingin pulih, itu akan memakan waktu. Saat ini, tidak ada cara untuk memimpin seluruh formasi. Aku menyerahkan kendali formasi besar kepadamu, dan aku tidak akan membiarkan mereka masuk. Kapten Makam Darah memandang Fang Lindau di depannya, dan nadanya sedikit bermartabat. Pada saat ini, rekan satu timnya tidak sepenuhnya menerobos jika lawan masuk ke formasi besar, maka tidak ada keraguan bahwa timnya akan dirugikan. Fang Lin mengangguk karena langkah kecil ini membuat keuntungan mereka berangsur-angsur menghilang. Kuncinya adalah apakah mereka dapat bertukar dengan sukses. Begitu mereka berhasil, keuntungan akan tetap ada di pihak mereka. Namun, bukan hanya orang-orang dari makam darah yang dapat memahami hal ini. Inti dari formasi besar adalah mata formasi. Saat bertukar mata formasi, tidak diragukan lagi waktu terlemah dari seluruh formasi. Mereka ingin menyerang lancar dalam formasi besar ini. Tidak ada keraguan bahwa waktu terbaik adalah ketika kedua orang itu diserahkan. Dalam formasi besar, Kapten Makam Darah melambaikan tangannya, dan seluruh formasi mulai segera berubah. Tepat ketika gelombang pedang ini ditembakkan, Kapten Makam Darah dengan cepat mundur dari formasi besar. Pada saat kritis ini, meskipun ada banyak pedang tajam yang mengganggu tindakan mereka, sekelompok orang di dunia luar yang telah menunggu lama juga meluncurkan serangan secara langsung, berharap untuk menghancurkan seluruh formasi. Di antara mereka, yang paling menarik masih Liu Feng, karena ketika 6 naga hitam di langit bergegas ke arahnya mendekatinya, mereka tiba-tiba mengubah arah dan membidik formasi besar di depan mereka. Kekuatan dari formasi besar langsung mengenai formasi besar ini, dan seluruh formasi besar bergetar dalam sekejap. Pada saat ini, serangan yang diluncurkan oleh orang-orang dari berbagai negara adidaya semuanya jatuh pada formasi hebat ini. Pada saat pertukaran, formasi besar adalah tempat terlemah. Jadi di bawah serangan semua orang, seluruh formasi besar benar-benar menunjukkan jejak kehancuran. Tetapi itu hanya sebagian kecil, tempat yang rusak, sangat kecil. Tetapi dalam sekejap, formasi besar ini telah pulih kembali. Di luar formasi besar, semua orang melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba menunjukkan sedikit penyesalan. Seluruh formasi dapat berhasil ditembus, tetapi tidak ada yang mengira bahwa ketahanan formasi ini akan menjadi begitu kuat. Xiao Yan melihat formasi besar di depannya yang pulih kembali, dan ada sedikit kejutan di wajahnya. Jelas ada secercah harapan, tapi sekarang tampaknya secercah harapan ini menjadi sangat tipis. Meskipun mereka bekerja bersama dan kuat, waktu pertukarannya terlalu singkat, tampaknya orang-orang dari makam darah tidak tahu berapa kali mereka telah melatih formasi hebat ini untuk dapat menyelesaikan krisis seperti itu dalam krisis seperti itu. Luar biasa. Apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk memasuki formasi hebat ini? Di dalam formasi besar, Fang Lin memandang Gu Xuantong di luar formasi dan menghela nafas lega. Jika Gu Xuantong tidak masuk, maka tidak ada orang lain yang bisa masuk. Saat ini, seluruh arai masih di bawah kendali mereka, jadi tidak ada keraguan bahwa keunggulan mereka masih ada. Namun, di luar formasi besar, Gu Xuantong tidak berkecil hati dengan kegagalan itu. Tetapi ada senyum tipis di sudut mulutnya, seperti pemenang, bukan pecundang. Adegan ini tiba-tiba membuat wajah Fang Lin terlihat jelek, dan dia dan Kapten Makam Darah hampir tidak ragu untuk menentukan jumlah orang di luar formasi besar. 1, 2, 9, 10. Ya, hanya ada 10 orang di luar formasi besar, bukan 11 orang. Adegan ini tiba-tiba membuat wajah Fang Lin dan Kapten Makam Darah menjadi jelek. Secara alami tidak mungkin bagi orang-orang lawan untuk mundur saat ini. Karena mereka tidak berada di luar seluruh formasi besar, tidak ada keraguan bahwa mereka dalam formasi besar di dalam. Itu benar, orang yang menghilang secara alami tidak melarikan diri, tetapi berada dalam formasi hebat. Dalam formasi besar, nyala api tiba-tiba muncul, dan secara bertahap nyala api terus menyala, dan sosok manusia secara bertahap muncul di depan mata semua orang. Dengan seringai di sudut mulutnya, singa api merah. Udara di seluruh formasi besar tiba-tiba menjadi panas dan kering, dan seekor singa jantan,
yang benar-benar terkondensasi oleh api, menyerbu langsung ke arah mereka yang menerobos pertempuran abadi. Selama singa jantan jatuh ke dalam kelompok orang itu, maka tidak ada keraguan bahwa kekuatan seluruh makam darah akan berkurang tajam lebih dari setengahnya dalam sekejap. Kapten Makam Darah melihat pemandangan ini, dan sepasang mata Gujing Wubo juga berfluktuasi pada saat ini. Dia benar-benar meremehkan mereka. Kali ini, pertemuan Tian Huo dan Tian Sui benar-benar terlalu banyak. Namun, langkah pengetahuan ini tidak mengguncang fondasi Makam Darah. Cermin es. Sesosok secara bertahap muncul dari kerumunan yang menerobos. Dalam sekejap, cermin es besar langsung menghalangi di depan semua orang. Singa menabrak cermin es, meskipun cermin itu terus meleleh, tetapi kekuatan seluruh singa juga terus melemah. Bagaimana Makam Darah bisa membuat kesalahan tingkat rendah, meskipun mereka memiliki kepercayaan pada seluruh formasi besar, orang biasa pasti tidak akan bisa menyerang formasi besar ini. Namun, mereka secara alami tahu bahwa mereka tidak lagi menghadapi karakter kecil yang sama sebelumnya, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menaruh semua harapan mereka pada seluruh formasi. Oleh karena itu, ada orang-orang yang bersembunyi di kerumunan terobosan, menunggu kesempatan. Tujuannya adalah untuk dapat melindungi pasangan mereka ketika seseorang menerobos masuk, dan untuk memastikan bahwa personel terobosan sangat mudah. Melihat adegan ini, bahkan Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. Orang-orang dari Makam Darah terlalu licik untuk memiliki tangan seperti itu. Tampaknya berurusan dengan mereka dengan hati-hati tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang bijaksana. Ambil tindakan, kalahkan dua orang, dan bunuh dia sesegera mungkin. Kapten Makam Darah memandang Lan Bin di kejauhan, dengan niat membunuh di wajahnya. Api nyata, ubah tubuh menjadi api. Api ada di dalam orang-orang, api akan menghancurkan orang-orang. Mereka mencari api bumi dan langit di tangan keluarga Lan, sungguh suatu kecelakaan. Namun, itu benar, keluarga Lan memiliki tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi tentang api langit. Kecuali untuk staf inti, pada dasarnya tidak ada yang tahu bahwa api langit semacam ini ada di tangan keluarga Lan. Formasi yang paling kuat sering ditembus dari dalam, sehingga pemimpin Makam Darah tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan dua orang dan bergandengan tangan untuk menghancurkan Lan Bin. Hanya dengan cara ini stabilitas seluruh formasi dapat dipastikan. Jangan khawatir tentang mereka. Pertama-tama temukan cara untuk memecahkan formasi besar, dan kemudian bergabunglah untuk menghadapi mereka. Gu Xuantong berkata kepada Lan Bin tanpa ragu-ragu. Ini adalah perang untuk mereka semua. Mereka tahu bahwa orang pertama yang memasuki formasi hebat ini akan mengambil risiko terbesar. San Dao Douxian mendorong langsung ke arah sosok Lan Bin, dengan tatapan dingin tak berujung di matanya. Yang paling penting adalah bahwa api merah darah secara bertahap muncul di tangan mereka. Suhu nyala api ini sangat tinggi, sehingga tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mulai berkeringat. Api surga. Lan Bin melihat api merah darah dengan sedikit kejutan di matanya. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa terancam adalah Tian Huo, tapi seharusnya tidak. Betapa berharganya api langit, bagaimana mungkin ada begitu banyak api langit pada saat yang bersamaan. Maka hanya ada satu alasan, yaitu, ini bukan api surgawi yang sebenarnya, tetapi sub-api-api surgawi. Izinkan saya bertanya, hanya ada satu api di Skyfire ranking yang memiliki Skyfire yang begitu kuat, jadi hanya ada beberapa dari mereka. Hanya saja ketiga orang itu berusaha menekan api di tangan mereka saat ini, dan mereka tidak menyebarkannya. Pada saat ini, mereka tidak ingin mengekspos kartu mereka. Jika bukan karena Skyfire di tubuh Lan Bin terlalu sulit untuk dihadapi, mereka tidak akan mengekspos kartu truf ini. Di kejauhan, Xiao Yan melihat api berwarna merah darah. Meskipun mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan mereka sendiri, Xiao Yan memiliki persepsi yang lebih tajam tentang api langit daripada orang biasa. Jadi bahkan Xiao Yan melihat jenis api itu, api langit dan rasakan sendiri api langit telah ditekan, ini adalah penindasan level. Gu Xuantong juga merasakan perubahan di kejauhan, dan sentuhan kekhawatiran berangsur-angsur muncul di hatinya. Kapten Makam Darah terlalu toleran, bahkan di hadapan berbagai Tian Sui Gu Xuantong, dia masih tidak menggunakan dirinya sendiri. Tujuannya dari api langit adalah untuk menyembunyikan kekuatannya, dan lawan seperti itu membuat Gu Xuantong sedikit takut. Bisakah kamu menggunakan metodemu lagi? Gu Xuantong bertanya, menatap Liu Feng di depannya. Situasi tampaknya menjadi lebih berbahaya sekarang. Aku akan mencobanya. Liu Feng melirik ke dalam, menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, lalu mengangguk. Pada saat ini, adalah waktu untuk kebulatan suara untuk berkomunikasi dengan publik.
Jika mereka begitu licik, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan makam darah. Bagaimanapun, metode mereka akan terungkap cepat atau lambat. Dua titik hitam berangsur-angsur muncul di mata Liu Feng, sangat aneh. Pada saat ini, mata Liu Feng menatap seseorang yang mempertahankan formasi besar. Murid hantu, ini sebenarnya murid hantu. Ketika Liu Feng mulai lagi, dia segera ditangkap oleh negara adidaya lainnya. Murong King Feng menatap mata Liu Feng, dengan ekspresi terkejut dan ketakutan di matanya. Huan Shengtong, Xiao Yan juga terkejut saat mendengar kata-kata ini. Huan Shengtong dan murid tiga bunga ular biru yang dimiliki oleh King Lin ini adalah murid aneh di dunia ini. Apa yang Bisnake San Huatong bisa kendalikan adalah monster ular, tapi Huan Shengtong bisa mengendalikan pikiran seseorang. Alasan mengapa Dou Xian di makam darah sebelumnya melakukan hal seperti itu sepenuhnya dikendalikan oleh Huan Shengtong Liu Feng, yang juga merupakan alasan mengapa Liu Feng tidak berpartisipasi dalam pemecahan formasi. Tutup matamu. Pada saat ini, Kapten Makam Darah tiba-tiba menoleh ke orang yang menghadap Liu Feng. Orang itu langsung menutup matanya, dan kendali Liu Feng langsung terputus. Liu Feng menggelengkan kepalanya, menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Meskipun murid hantu ini ajaib, itu masih membutuhkan dukungan kekuatan jiwa, dan tidak memerlukan kekuatan jiwa untuk mengendalikan mata orang lain. Ini tidak diragukan lagi efek yang sangat baik ketika digunakan secara tidak terduga. Hati-hati, maka itu akan terjadi, menjadi tidak berguna. Gu Xuantong melihat pemandangan ini dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Pada saat ini, semua kekuatan jiwa mereka diblokir oleh formasi hebat ini, dan satu-satunya cara langsung dipecahkan oleh pihak lain. Sekarang tampaknya hanya ada harapan Yulan Bin, saya harap dia bisa melindungi dirinya sendiri. Teleportasi, melihat tiga orang di depannya, Lan Bin tidak peduli pada saat ini. Yang paling penting adalah menembus mata formasi. Selama orang yang berada di seluruh formasi tersingkir, ada tidak diragukan lagi bahwa seluruh formasi akan dihancurkan, langsung diserang. Api yang menghanguskan menyapu langsung ke arah Fang Lin, yang berada di mata formasi. Pada saat yang sama, ada juga keterampilan bertarung jiwa. Untuk mencapai pembunuhan satu pukulan, saat ini apakah itu kekuatan serangan atau kekuatan jiwa? Dia langsung mengerahkan kekuatannya secara maksimal, tanpa ragu-ragu tentang konsumsinya sendiri. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menghancurkan seluruh formasi, dia pasti akan mati jika dia kelelahan, jadi dia mungkin juga melakukan pertarungan terakhir. Namun, kecepatan Lan Bin sangat cepat, dan kekuatan reaksi dari makam darah juga sangat kuat. Cahaya berwarna darah menyala langsung di tubuh Fang Lin. Tiba-tiba serangan jiwa Lan Bin benar-benar diblokir, dan serangannya langsung diblokir. Dua dewa pertarungan yang mengikutinya ditentang. Situasi pertempuran ini menjadi sulit bagi mereka lagi. Pada saat ini, kesengsaraan guntur di kejauhan secara bertahap menghilang, dan tiga sosok lagi telah berhasil melewati kesengsaraan guntur. Dou Xian di sisi yang berlawanan telah sepenuhnya melampaui Dou Xian di sisi ini, dan jumlah orang di kedua sisi tampaknya menjadi sama kali ini pembalikan terjadi. Setelah tiga orang menerobos, mereka segera berpartisipasi dalam pertahanan seluruh formasi, dan kekuatan formasi tampaknya telah meningkat banyak. Meskipun satu orang telah jatuh dari kuburan darah, 14 orang di pihak mereka telah menerobos untuk menjadi Dou Xian, dan kesengsaraan guntur 5 orang lainnya semuanya telah berakhir. Begitu mereka menerobos, maka pasukan koalisi mungkin tidak akan memiliki peluang. Adegan ini langsung membuat seluruh koalisi merasa sedikit terkejut. Jika orang-orang ini hanyalah makhluk abadi yang bertarung, satu atau dua orang lagi tidak akan menjadi ancaman besar bagi mereka, tetapi ini adalah monster. Setiap orang memiliki bakat yang tidak lemah. Mereka tidak pernah berpikir untuk menyerah dalam pertempuran ini, karena begitu mereka menyerah, tidak ada negara adidaya independen yang akan mampu melawan kekuatan ini sendirian. Orang dahulu tidak bisa, aliansi hitam tidak bisa, dan persekutuan alkemis tidak bisa. Ini adalah pilihan paling bijaksana untuk menghilangkan mereka di sini, jadi cara saat ini tampaknya memilih untuk terus menambahkan bala bantuan. Namun, orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran di sini secara alami bukanlah makhluk abadi yang bertarung biasa. Alam roh abadi biasa hanya akan mati, dan hanya para jenius dengan kekuatan tempur yang mengerikan yang bisa datang. Mari kita terus mengumpulkan bala bantuan, jika tidak kita tidak akan bisa menghancurkan formasi hebat ini sama sekali. Saya sedang memperbaiki serikat apoteker, dan saya bersedia untuk membuat pertempuran abadi lainnya. Zhao Yunhai melihat formasi besar di depan, dari dia di kejauhan, dan ragu-ragu sejenak untuk berbicara.
Formasi besar ini benar-benar menakutkan. Saya pikir dengan beberapa karakter tingkat jenius seperti mereka, mereka cukup untuk tidak takut pada musuh, tetapi sekarang tampaknya segalanya jauh di luar imajinasi mereka. Keluarga Murong saya juga dapat menambahkan Dou Xian lagi. Murong Qingfeng melihat formasi besar di depannya dan berpikir sejenak. Xiao Yan sedikit mengernyit, dia awalnya ingin mengundang Lei Jun, tapi dia menyerah. Jika semua negara adidaya terus meningkatkan bala bantuan dan tidak dapat mematahkan formasi hebat ini, maka tidak ada keraguan bahwa Lei Jun terakhir tidak banyak berubah. Yang dari klan iblis segera mengangguk dan berkata, saya juga bisa menambahkan satu klan iblis lagi. Gu Xuantong mengerutkan kening, alasan mengapa kekuatan terkuat dari setiap keluarga dikirim dalam operasi ini tidak diragukan lagi adalah rahasianya. Jika tenaga kerja dipanggil lagi, maka tidak akan ada kerahasiaan. Dalam formasi besar, jejak asap biru mulai muncul dari lubang yang dalam, dan seluruh bumi tampak terbakar. Tiga makhluk abadi yang bertarung di makam darah melihat lubang yang dalam di depan mereka, dan ada sedikit kegembiraan di mata mereka. Dengan upaya bersama mereka, dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka bertiga saling melirik lagi, dan kemudian berencana untuk kembali ke posisi semula dan terus meningkatkan kekuatan seluruh formasi. Tetapi Kapten Makam Darah berkata, kamu tinggal di sana, menunggu api roh yang sebenarnya muncul. Pada saat ini, dengan peningkatan terus-menerus dalam jumlah Blood Tome Fighting Immortals, jumlah orang di seluruh formasi besar sudah cukup. Dia samar-samar merasa bahwa orang di depannya tidak akan sesederhana itu, dan mengapa dia melakukannya. Ingin mati sebelum dia mati. Tidak masuk akal untuk menghancurkan lubang sebesar itu sendirian. Namun, jika ada seseorang yang tersembunyi di lubang raksasa itu, mereka tidak dapat melihatnya. Apa yang terjadi? Fang Lin, kamu terus mempertahankan seluruh formasi sampai orang-orang kita berhasil menerobos. Kapten Makam Darah berangsur-angsur pulih, dan kekuatannya pulih hingga hampir 9 lapisan. Namun, samar-samar, dia masih merasa bahwa aku memiliki masalah yang buruk merasa. Gu Xuantong melihat formasi besar di depannya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi, saya pikir itu tidak mungkin, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Tidak perlu, kami memiliki cukup banyak orang. Semua orang mendengar kata-kata Gu Xuantong dengan sedikit keraguan di wajah mereka. Apa artinya ini? Apakah mereka masih memiliki harapan untuk menang? Pada saat ini, di lubang besar itu, ada sedikit perubahan secara bertahap. Nyala api secara bertahap naik dari lubang yang dalam, dan akhirnya berubah menjadi sosok. Itu adalah Lan Bin. Bagaimana mungkin? Beberapa orang di kuburan darah memandang Lan Bin dan tidak percaya bahwa adegan ini benar. Bagaimana Anda melakukan ini, dan lolos dari serangan mereka? Lan Bin memandangi tiga makhluk abadi yang bertarung di depannya, dengan ekspresi tak berdaya di mulutnya. Lebih banyak orang menggertak lebih sedikit orang. Tetapi Anda siap? Apakah saya akan masuk ke formasi besar ini tanpa persiapan sama sekali? Kata-kata Lan Bin segera membuat kelompok makam darah menunjukkan ekspresi ngeri, dan pada saat ini, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Lan Bin. Tetapi cincin penyimpanan ini benar-benar berbeda dari cincin penyimpanan biasa. Cincin benar-benar memancarkan nafas kehidupan. Dengan jentikan gelombang, cincin kelahiran ini muncul tepat di atas langit. Cincin Na ini secara bertahap memancarkan semburan cahaya putih. Hancurkan cincin itu. Kapten Makam Darah memandang Lan Bin di depannya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Namun, sudah terlambat, dan tiga sosok tiba-tiba muncul di udara. Ketika ketiga orang ini muncul, salah satu dari mereka terbang ke Fang Lin, inti dari formasi besar, dan dua lainnya terbang langsung ke orang di Makam Darah yang menerobos. Adegan ini terlalu tiba-tiba. Apakah itu orang-orang dari Makam Darah atau sekelompok orang di luar formasi besar? Mereka sedikit terkejut ketika mereka melihat tiga orang yang tiba-tiba muncul. Sebuah cincin yang membawa makhluk hidup, bagaimana mungkin? Di daratan, banyak keluarga ingin membuat cincin yang dapat membawa makhluk hidup, tetapi masing-masing dari mereka berakhir dengan kegagalan. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang sama sekali tidak mungkin muncul di depannya. Apakah ini kartu truf pria itu? Di luar formasi besar, semua orang melihat pemandangan ini, dan sudut mulut mereka tidak bisa menahan berkedut, tetapi ketika mereka melihat tiga orang yang tiba-tiba muncul, mereka menjadi terkejut. Karena di antara ketiga orang ini, hanya satu yang berasal dari tim keluarga Lan, dan yang satu itu secara alami adalah Xuan Tian. Namun, Xiao Yan mengenal dua orang lain, salah satunya adalah kenalan lama Xiao Yan, Luo Li.
Yang lainnya adalah Ding Feng, yang mengenalnya di alam rahasia ruang dan waktu, ditambah Xuan Tian dari keluarga Lan. Pada saat ini, dalam formasi hebat ini, jumlah dewa pertarungan dari pasukan koalisi telah meningkat secara langsung menjadi 4. Terutama karena mereka sudah memiliki keuntungan saat ini. Fluktuasi spasial yang kuat muncul di depan Fang Lin, dan tiba-tiba seperti lubang hitam, dan semua api diserap ke dalamnya. Tidak ada satupun api yang jatuh di depan Fang Lin, dan dua sosok secara bertahap muncul. Di depan Lan Bin, ada sedikit keceriaan di sudut mulutnya. Ini adalah latar belakang mereka. Tiga makhluk abadi yang bertarung langsung mengepung Lan Bin di tengah. Karena kamu berani memasuki seluruh formasi, maka selamatkan hidupmu. Turun, gugusan api berwarna merah darah itu berangsur-angsur muncul, dan suhu di sekitarnya mulai naik terus-menerus. Pada saat ini, sosok di kejauhan secara bertahap mengakhiri kesengsaraan gunturnya. Tetapi dia tidak memilih untuk mundur untuk berpartisipasi dalam pertempuran di sini, tetapi menjaga kelompok rekannya dan melihat sekeliling, sedikit dingin di mata mereka. Sudah berakhir, bahkan jika Anda memiliki api surgawi, masih hanya ada satu jalan buntu. Api merah darah di tangan tiga Dousian di sekitarnya secara bertahap memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan ruang di sekitarnya secara bertahap ditelan oleh tiga orang itu diblokir, dan Lan Bin tidak diberi kesempatan untuk menggunakan teleportasi dan penggantian. Melihat pemandangan ini, semua orang di luar ruang mengerutkan kening. Jika satu-satunya orang yang telah memasuki formasi besar ini jatuh di bawah pengepungan mereka, maka bagi mereka itu dapat menyebabkan kerugian yang tak terukur, dan bahkan tidak ada cara untuk memasuki formasi besar. Xiao Yan melihat pemandangan ini, alisnya berkerut, bahkan dia merasa sedikit sakit kepala sekarang. Di alam rahasia ruang dan waktu ini, Xiao Yan merasa bahwa orang yang bisa membangunkan Jin Hua bukanlah orang lain, melainkan ginseng salju dari keluarga Lan, gadis cantik itu. Saat itu di kota Roh Kudus, Xiao Yan memiliki kontak dengan gadis itu. Kemampuannya yang kuat bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi kemampuan penyembuhannya. Jika dia bergerak, maka kemungkinan pemulihan Jin Hua akan langsung di atas 90%, tetapi hubungan antara dirinya dan keluarga Lan awalnya ambigu. Jika Lan Bin mati di depannya saat ini, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, maka kemungkinan pertemuan Sui Chang akan sangat kecil. Apa yang merepotkan? Xiao Yan melihat formasi besar di depannya, alisnya berkerut, tetapi formasi hebat ini seperti cangkang kura-kura yang keras, tidak peduli jenis serangan apa yang diluncurkan Xiao Yan, pada dasarnya tidak ada tanda bahwa formasi hebat ini dapat diguncang. Ini adalah semacam kekuatan, tetapi juga semacam latar belakang. Bagaimanapun, kekuatan seseorang masih terbatas. Ini benar-benar rumit. Lan Bin melihat ke ruang di sekitarnya, sedikit mengernyit jika hanya menghadapi satu orang. Meskipun api di tangan mereka sedikit menekannya, dia masih memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menang. Tetapi tiga individu mulai pada saat yang sama, waktu, bahkan jika dia sedikit tidak berdaya. Secara khusus tugasnya bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menemukan cara untuk menghancurkan seluruh formasi, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk memasuki formasi ini. Mati, tiga api merah darah saling terkait satu sama lain, tetapi efeknya ditumpangkan, dan suhu di sekitarnya terus meningkat, seolah-olah seluruh ruang akan terbakar. Melihat pemandangan ini, hati Xiao Yan pada dasarnya yakin, api langit yang dapat menghasilkan paksaan semacam ini secara alami adalah yang ketiga dalam daftar api langit. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa ada api langit yang menakutkan di kuburan darah. Adapun Gu Xuantong dan yang lainnya, wajah mereka juga terkejut. Karena semua negara adidaya di benua penciptaan mengirim orang-orang kuat untuk menemukan Tianhuo ketiga di benua itu. Karena di era ketika Dousen tidak bisa mundur, hanya tempat ketiga, di peringkat Skyfire memiliki kepastian mutlak bahwa mereka dapat mengalahkan 3.000 perairan lemah. Namun, saat ini, hal-hal yang mereka cari telah muncul di Kamlawan, yang tidak dapat mereka terima. Tianhuo dan Tiansui peringkat ketiga sudah beruntung dalam hidup, tetapi ada dua di makam darah ini. Seberapa dalam latar belakang makam darah ini? Namun, mereka masih memiliki sedikit kekhawatiran, yaitu, tidak ada cara untuk menyebarkan berita ini ke daratan. Jika makam darah melakukan sesuatu di daratan saat ini, saya khawatir itu akan menjadi bencana. Melihat pedang api merah darah bergagang tiga yang ditebas, Lan Bin mengerutkan kening, dan kemudian ramuan muncul, dan penghalang biru muda muncul di depannya. Penghalang yang terbentuk setidaknya bisa menahan pukulan penuh dari roh peri biasa. Dunia.
Tetapi lapisan penghalang pertahanan di depan tiga pedang panjang berwarna merah darah ini tidak bisa menahan sama sekali, dan langsung dipotong-potong. Bahkan tidak menghalangi kemajuan ketiga pedang ini. Melihat penghalang di depan mereka dihancurkan dengan mudah, semua orang menghirup udara dingin. Itu benar-benar layak menjadi api hari ketiga di daftar Skyfire. Itu hanya api, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tidak heran 3.000 perairan lemah membuat Immortal Supremes yang tak terhitung jumlahnya tak berdaya. Melihat tiga pedang panjang yang jatuh terus-menerus, pedang panjang secara bertahap muncul di tangan Lan Bin. Seolah-olah dia berjuang pada akhirnya. Pedang itu meleleh dengan cepat. Api tak berujung muncul langsung dari tubuh Lan Bin, dan tanah yang diinjak Lan Bin segera tergagap. Namun, api tak berujung terkunci di ruang ini, dan tidak ada cara untuk menyebar, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Dan ketika tiga pedang menyala merah darah jatuh, api yang dilepaskan oleh Lan Bin semuanya menjadi redup pada saat ini, dan sesosok samar-samar terlihat dihancurkan oleh serangan dari tiga pedang menyala. Namun, kawah yang sangat dalam juga muncul langsung di tanah, dan tanah yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap jatuh dari udara. Berakhir, melihat semua yang ada di depan Anda adalah apa yang semua orang pikirkan. Bagaimanapun, ruang ini telah sepenuhnya diblokir, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan mutlak pada Tianhuo Ziwo di tangan mereka. Tidak peduli apa Tianhuo ada di depan mereka, mereka akan ditekan sampai mati. Di luar formasi besar, semua orang melihat pemandangan ini dan tidak terlalu percaya, apakah itu terlalu lemah atau musuh terlalu kuat. Setelah menyerang begitu lama, mereka bahkan tidak bisa menghancurkan formasi hebat lawan, dan masih ada satu orang di pihak mereka yang membayar harga dengan nyawa mereka. Tidak, dia belum mati. Bagaimanapun juga, Skyfire belum muncul. Begitu seseorang mati, api surgawi juga akan meninggalkan tubuh orang itu. Namun jika api surgawi tidak muncul saat ini, maka dia seharusnya tidak mati. Namun, bagaimana tepatnya dia lolos dari malapetaka itu? Bahkan Xiao Yan merasa sedikit lebih penasaran di dalam hatinya. Ekspresi Fang Lin berubah ketika dia melihat pemandangan ini di kejauhan. Dia hanya merasakan cahaya dan bayangan melintas dan arus listrik yang kuat jatuh langsung ke tubuhnya. Dalam sekejap, dia tampak kehilangan kendali atas tubuhnya pada saat ini. Meskipun kekuatan guntur dan kilat Suantian tidak sebanding dengan kekuatan dominan 9 naga guntur emas mendalam itu jelas tidak buruk. Pada saat ini, Fang Lin hampir mengerahkan seluruh energinya pada formasi besar di depannya, dan tidak ada cara untuk sampai ke sana. Tahan serangan Suantian. Di luar formasi besar, semua orang melihat pemandangan ini, dan segera menunjukkan kegembiraan, dan satu persatu meningkatkan output kekuatan mereka tanpa ragu-ragu. Jika formasi besar ini tidak dapat dipatahkan, maka tidak ada keraguan bahwa mereka tidak akan ada formasi besar seperti itu, kesempatan lagi. Satu demi satu serangan kuat jatuh pada formasi besar di depannya, dan seluruh formasi mulai bergetar. Jelas dengan serangan yang begitu menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat formasi ini, orang yang memimpin seluruh formasi akan menderita saat ini. Cedera, kekuatan formasi besar ini juga akan berkurang. Ketika Suantian bergerak, ada kabar baik dari Luoli dan Ding Feng di sisi lain. Meskipun mereka dijaga oleh Dou Xian di sisi mereka, di hadapan mereka berdua bergabung, Dou Xian juga langsung ditolak. Dua makhluk abadi yang menerobos juga langsung dihancurkan oleh serangan kedua orang itu. Tetapi sayangnya, ketika mereka berhasil membunuh dua orang, orang lain dari makam darah telah berhasil menerobos. Orang-orang jika semua orang yang menerobos dapat langsung dibunuh, maka itu akan mengurangi banyak tekanan pada seluruh koalisi. Namun, meskipun gagal, mereka juga puas. Bagaimanapun, dua orang di kuburan darah telah dipenggal, ini sudah merupakan kemenangan untuk medan perang yang selalu berubah. Kapten Makam Darah melihat pemandangan di sekitarnya dengan ekspresi suram yang menakutkan. Dalam waktu singkat, perkembangan seluruh situasi telah melampaui harapannya. Jika ada dukungan dari seluruh jajaran besar, maka tidak ada keraguan bahwa negara adidaya tidak akan pernah mau melangkah ke sini. Namun, semuanya di sini telah berubah karena yang ada di depanku ini. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata ke sisi lain Lin, ayo kita tarik formasi besar, bagaimanapun, orang-orang kita telah berhasil menerobos. Karena ini masalahnya, seluruh formasi besar tidak perlu ada. Saya ingin melihat seluruh benua. Sarana macam apa yang dimiliki oleh kelompok orang yang paling menonjol. Kapten Makam Darah memiliki nada dingin dalam nada suaranya, bahkan sedikit penghinaan, kesombongan yang tak tertandingi.
Meskipun banyak orang di negara adidaya ini memiliki Tianhuo dan Tianshui, semua anggota tim mereka memiliki Ziwo Tianhuo, yang menempati urutan ketiga di benua itu. Meskipun itu adalah Ziwo, bulu Phoenix masih dapat menghancurkan semut. Dia ingin melihat bagaimana kelompok itu orang-orang di depannya berkelahi dengannya. Fang Lin di kejauhan mendengar kata-kata Kapten Makam Darah, melirik sekelompok orang di luar formasi besar, dan kemudian menghentikan gerakan di tangannya. Api merah darah tebal muncul dari tubuhnya, kekuatan guntur dan kilat yang terus-menerus berkeliaran di atasnya tiba-tiba menghilang. Aku akan menggandakan segalanya untukmu. Fang Lin mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya, mengungkapkan niat membunuhnya. Xuan Tian memandang Fang Lin di depannya, mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Karena Anda ingin bertarung, jadi bagaimana jika Anda bertarung sesuka Anda? Ketika Fang Lin memilih untuk menarik tangannya, orang-orang di makam darah yang berpartisipasi dalam seluruh formasi di kejauhan secara bertahap menarik kekuatan mereka. Secara bertahap, dua pedang melengkung muncul di tangan orang-orang ini, dan mereka mulai mundur sedikit demi sedikit ke arah Kapten Makam Darah di intinya. Tapi mata selalu memantau setiap gerakan di luar, langkah mereka stabil, tanpa jejak gangguan. Setelah dikendalikan dan dipertahankan oleh siapapun, formasi yang awalnya sangat kuat ini menembus sosok-sosok di luar tanpa menyerang, dan secara bertahap datang langsung ke puncak gunung ini. Keempat Lan Bin Xuantian menyaksikan adegan ini dan memilih untuk kembali ke pasukan koalisi tanpa ragu-ragu. Kali ini, kekuatan seluruh pasukan koalisi akhirnya diratakan dengan orang-orang dari makam darah pada saat ini. Xiao Yan memandang Luoli dan Ding Feng yang berdiri di kejauhan, dan tidak bisa menahan napas lega. Jika mereka datang, setidaknya baginya, dia bukan musuh atau teman. Jika setelah perang, dia akan menghadapi orang-orang sisi negara adidaya, maka setidaknya stres mereka akan berkurang banyak. Yang lain memandang tiga orang yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka memiliki sedikit pemahaman tentang Xuan Tian dan Luoli, tetapi tidak sedikit pemahaman tentang Ding Feng. Tetapi saat ini, mereka secara alami tidak akan mempertanyakan kemampuan mereka. Lagi pula, mereka baru saja membunuh seseorang dari kuburan darah, yang telah membuktikan bahwa mereka memiliki cukup modal untuk memasuki pertarungan dalam perang besar ini. Orang yang paling tertekan adalah Xiao Tianlong. Melihat Xuan Tian, dia hampir ingin menelan Xuan Tian. Adik laki-lakinya benar-benar dikalahkan oleh orang di depannya dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Jika bukan karena masalah yang lebih mendesak di depannya, dia akan bergegas mati-matian untuk menyelamatkan muka bagi adiknya, saudara laki-laki. Sudahkah kamu berpikir tentang bagaimana membagi lawanmu? Jika kamu belum memikirkannya, aku tidak keberatan, aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Kapten Makam Darah memandang Gu Xuantong di depannya, dengan seringai di sudut mulutnya. Di kuburan darah, semua orang mengenakan pakaian hitam monoton, dengan dua pedang panjang di tangan mereka, dan bahkan napas mereka sangat mirip. Mereka pada dasarnya diukir dari cetakan yang sama. Pada dasarnya tidak mungkin untuk membedakan kekuatan mereka, tetapi tidak ada ragu bahwa tidak ada yang lemah di antara para elit. Dalam kelompok orang ini, sama sekali tidak ada perbedaan kekuatan, kecuali kapten dan wakil kapten makam darah. Saya khawatir kekuatan semua orang sama. Kalimat ini segera menimbulkan sedikit keraguan di wajah orang-orang di sisi negara adidaya. Pilihan kali ini tidak hanya terkait dengan keluarga mereka, tetapi juga untuk kehormatan mereka. Jadi mereka harus berhati-hati. Hanya saja adegan ini jatuh pada Kapten Makam Darah, tetapi itu adalah penghinaan dan ejekan. Selesaikan pertempuran kita yang belum selesai. Gu Xuantong segera berkata kepada Kapten Makam Darah. Sebuah paksaan yang kuat ditekan ke arah sekelompok orang di Makam Darah. Kapten Makam Darah memandang Gu Xuantong, dan kemudian mengambil langkah maju dengan tiba-tiba. Ada juga paksaan dari tubuhnya. Kedua paksaan itu bertabrakan, dan ruang di sekitarnya runtuh dengan cepat. Saat berikutnya, keduanya, dao berangsur-angsur menghilang dan muncul di langit pada ketinggian 1000 meter. Xiao Yan melihat pemandangan di depannya, tetapi tidak menyangka Kapten Makam Darah akan begitu lega, cukup untuk melihat seberapa percaya diri dia. Sepertinya dia tidak khawatir tentang lawan seperti apa yang dihadapi pasangannya. Ini adalah kekuatannya. Selama pasangan mereka cukup kuat, mereka dapat berdiri sendiri, dan mereka tidak perlu khawatir tentang diri mereka sendiri. Saya tidak tahu kapan pasangan mereka akan memiliki kemampuan seperti itu akan bagus. Perlahan menekan harapan di hatinya, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memilih lawannya. Cepat atau lambat, dia dan orang-orang dari pasukan tingkat super akan bertemu.
Jadi lebih baik menunggu dan melihat Xiao Yan tidak terburu-buru. Karena itu masalahnya, maka kita akan memilih dulu. Orang dari klan iblis memandang orang di makam darah di depannya, dan kemudian He Xiao Tianlong langsung bergerak ke arah dua orang di depannya. Terutama Xiao Tianlong, dia tidak bisa tidak melirik Xuan Tian ketika dia mulai, dengan niat membunuh di matanya. Xuan Tian juga tampaknya merasakan niat membunuh Xiao Tianlong, mengangkat kepalanya, mereka berdua saling memandang, dan niat membunuh yang tak terlihat secara bertahap menyebar. Ketika pasukan tingkat super memilih orang-orang dari makam darah, orang-orang kuburan darah secara bertahap mulai memilih orang-orang di sisi pasukan tingkat super. Tidak peduli pihak mana yang memilih sisi mana, tidak ada yang menolak. Berjalanlah jauh. Meskipun ini adalah pertempuran hidup dan mati, distribusi lawan antara kedua belah pihak seperti kontes sparring antara dua tim pemahaman diam-diam, tetapi tidak ada yang berani menganggap kontes ini sebagai kontes sparring. Seorang pria dari makam darah tiba-tiba berjalan menuju Xiao Yan. Namun, pada saat ini, Fang Lin, wakil kapten makam darah, bergerak dan muncul di depan Xiao Yan. Orang dari makam darah tidak punya pilihan selain minggir dan memilih Murong King Feng di sebelah Xiao Yan. Fang Lin memandang Xiao Yan di depannya, dan suaranya yang rendah perlahan terdengar. Ikuti aku. Sebuah kalimat pendek membuat Xiao Yan tertegun sejenak, dia tidak menyangka orang di depannya benar-benar akan berbicara dengannya. Fang Lin di depannya kemudian berjalan ke kejauhan selangkah demi selangkah. Xiao Yan memperhatikan langkah ini, mengambil napas dalam-dalam, tidak takut dengan apa yang akan dilakukan pihak lain, dan mengikuti Fang Lin ke tempat yang relatif terpencil. Setelah Xiao Yan pergi, sisa kuburan darah dengan cepat dibagi, dan pertempuran langsung pecah. Seluruh hutan terus-menerus dihancurkan oleh para jenius ini. Setelah berjalan jauh, Fang Lin muncul tidak jauh dari Xiao Yan dan berhenti. Xiao Yan melihat pemandangan ini, lalu menghentikan langkahnya, dan dendamnya diam-diam terangkat. Kamu seharusnya tidak berada di sini. Suara rendah itu kembali terngiang di telinga Xiao Yan, sepertinya itu teguran, sepertinya tidak berdaya. Apakah karena ordo makam darah? Xiao Yan memandang orang di depannya, tapi dia tidak terburu-buru. Jika dia bisa mendeteksi berita ordo makam darah dari kata-kata pihak lain, itu akan menjadi hal yang hebat. Tidak semua, meskipun ordo makam darah menakutkan, itu tidak ada gunanya bagi kami. Kamu adalah orang yang paling penting, dan kami tentu saja tidak ingin kamu mengalami kecelakaan. Fang Lin memandang Xiao Yan, suaranya tidak asin atau ringan, tanpa jejak emosi. Tuanmu, apakah itu darah jiwa? Xiao Yan memandang Fang Lin di depannya, merenung sejenak, dan akhirnya mengucapkan kata-kata ini. Darah jiwa, ya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya melayani. Namun, itu tidak akan lama sebelum Anda tahu siapa tuannya. Fang Lin memandang Xiao Yan dan berkata, aku sangat tertarik, kenapa kamu tidak memberitahuku dulu untuk memuaskan rasa penasaranku? Xiao Yan terus mendapatkan informasi yang dia inginkan dari mulut Fang Lin. Kamu tidak akan mendapatkan berita apapun dari mulutku. Pada akhirnya, aku akan memberimu pilihan. Pergi dari sini sekarang, atau jangan pergi dari sini. Fang Lin melihat bahwa Xiao Yan tidak ada dalam skema, dan secara bertahap memusatkan perhatiannya, menaruhnya dalam pertempuran ini. Sayang sekali, Xiao Yan memandang Fang Lin dan merasa sedikit menyesal di hatinya. Sekarang Xiao Yan memiliki beberapa tebakan samar tentang orang-orang di balik makam darah, tetapi itu tidak dapat diverifikasi. Awalnya, Fang Lin adalah sebuah kesempatan. Tapi dia terlalu berhati-hati, sangat berhati-hati sehingga dia tidak bisa mendapatkan berita apapun. Dalam hal ini, saya akan mengalahkan Anda terlebih dahulu. Jika saya mengalahkan Anda, saya akan mencoba berbagai metode. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak berbicara. Karena aku di sini, tentu saja aku tidak akan pergi dengan mudah. Ayo lakukan. Xiao Yan memandang Fang Lin, dan 9 penguasa yang pintar dan indah secara bertahap muncul di tangan Xiao Yan. Pada saat yang sama, sekelompok api secara bertahap muncul di tangan Xiao Yan. Di tangan Yan, saat api surgawi Xiao Yan disuntikkan ke penguasa Jiu Qiao Linglong, penguasa Jiu Qiao Linglong secara bertahap memancarkan cahaya merah yang aneh. Layak menjadi nyala api yang menggabungkan berbagai Skyfire. Ini benar-benar bagus, tapi sayang sekali di depanku, nyala apimu tidak berpengaruh padaku. Kedua parang itu secara bertahap muncul di tangan Fang Lin, sekelompok merah darah api juga melilit bagian atas dua pisau panjang. Ketika api Fang Lin muncul, Xiao Yan merasakan ketakutan di api langitnya sendiri, dan kekuatan api sangat berkurang pada saat ini.
Di depan mereka, mereka seperti Raja Api, mereka hanya bisa merangkak di tanah. Bagaimana ini mungkin? Hati Xiao Yan juga terkejut. Meskipun Xiao Yan sudah merasakan tekanan yang kuat ketika mereka berdua menyerang Lan Bin, perbedaan antara keduanya baru terungkap ketika dia benar-benar bertarung melawannya. Seberapa besar? Angin sepoi-sepoi bertiup, dan nyala api dari kedua pisau panjang itu terus bergetar. Biarkan aku mencobanya dan melihat kualifikasi apa yang ada untuk seseorang yang dapat disukai oleh Tuhan. Fang Lin memandang Xiao Yan, mengetukkan jari kakinya ke tanah, dan datang ke sisi Xiao Yan. Dia menebas ke arah kepala Xiao Yan, dan menebas ke arah kaki Xiao Yan. Api merah darah terus melompat pada dua pisau panjang, membawa tekanan besar ke Xiao Yan. Dalam waktu singkat, dahi Xiao Yan sudah basah oleh keringat. 9 penguasa pintar dan indah di tangan Xiao Yan terkadang berayun ke atas, terkadang menghalangi, tetapi sosok Xiao Yan terus mundur. Setiap tabrakan adalah ujian besar bagi Xiao Yan. Tingkat yang menakutkan, ditambah dengan kekuatan yang mendominasi, dikombinasikan dengan tembakan yang kejam, yang di depannya bahkan telah melampaui aliansi pembunuhan aliansi hitam. Mereka selalu untuk membunuh dan membalas dendam. Xiao Yan terus mundur, dan lambat laun sosok Xiao Yan muncul di balik pohon yang patah. Sepertinya jalan mundurnya terhalang oleh pohon ini, dan Xiao Yan menginjak tunggulnya. Di atas, saat parang muncul di depan dada Xiao Yan 9 penguasa indah yang terampil segera menekan di atas parang ini. Kemudian kekuatan kuat Xiao Yan langsung menekan parang ke bawah. Dentang, tepat pada saat ini, parang yang menyerang telapak kaki juga mendarat di 9 penguasa pintar dan indah milik Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.